Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari mau ajak kamu semua, ayo kita fun reading dulu. Kita reading santai-santai. Di sini kita akan pick a pile untuk cari tahu hal menarik apa yang ada di dirimu menurut lawan jenis ya. Oke, di sini Mari akan bagi 3 tumpukan kartu tarot di mana masing-masingnya berisi 3 kartu aja kali ya. Oke, ini dari 3 kartu aja, semoga udah bisa ngulik-ngulik ya tentang dirimu. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Di sini 1, 2, 3. Oke, berikutnya 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, 3 kartu tarot di 3 tumpukan ya. Ini tumpukan pertama, ini tumpukan kedua, dan ini tumpukan ketiga. Oke, mari akan mulai dari tumpukan pertama dulu ya. Yang kedua dan ketiga tak singkirin dulu untuk menunggu antrian dibacakan. Oke ya, mari mulai dari yang memilih tumpukan pertama. Apa hal menarik tentang dirimu di mata lawan jenis? Set. Wah, ini kamu nih kayaknya keren orangnya ya. Di sini kamu tuh kelihatan energik, di sini kamu tuh kelihatan orang yang punya vitalitas tinggi gitu ya. Di sini kamu tuh kelihatannya orang yang ceria gitu ya. Mungkin usiamu sudah berapa gitu ya, namun kalau lawan jenis melihatnya kamu, ini kamu kayak kelihatan tuh cute gitu, kayak kelihatan juga tuh menantang gitu ya. Cute-nya bukan karena kamu tuh orangnya manja, cute-nya bukan karena mungkin kamu kelihatan itu tuh seperti orang yang kanak-kanak gitu ya, enggak juga. Tapi di sini tuh kok kamu kayak yang energi maskulinnya itu ya, terutama apabila kamu tuh cewek, energi maskulinnya kamu tuh kayak nendang gitu loh ya. Jadi bukan hanya sekedar kayak cewek Barbie gitu ya, nggak kayak gitu, tapi ada sisi maskulin di dalam dirimu yang kamu tunjukin gitu. Walaupun mungkin di sini face-nya kamu ya, wajahnya kamu tuh girly banget gitu, tapi caranya kamu membawakan dirimu gitu ya, body language-nya kamu, caranya kamu ngomong, ini kayak anak cowok gitu loh ya. Jadi kok kayaknya ini lucu gitu, unik kamu kelihatannya. Nah di sana ya, kalau kamu cowok udah pasti di sini tuh kamu kelihatan ya agak macho gitu ya, lumayan macho di situ gitu. Nah, mana udah penampilannya fresh gitu kamunya ya. Jadi kayak tampilan kamu tuh seger aja gitu. Kayak orangnya tuh bersemangat aja gitu ya. Jadi itu yang bikin orang-orang terutama lawan jenisnya kamu itu kayak ada rasa penasaran ke kamu. Wah, ini orang kok enak ya jika dideketin ya. Atau enak ya jika berada di dalam circle ring pertama di hidupnya kamu dalam sosial kayak gitu ya. Nah, orangnya rame gitu ya. Kamu juga di situ kelihatannya kayak bersahabat gitu. Jadi kamu tuh nggak jaim-jaim, nggak yang sok-sok jual mahal. Dideketin itu tuh kamu kayaknya membuka diri gitu ya. Kamu jangan-jangan juga yang paling sering duluan menyapa. Minimal di situ tuh kamu duluan yang melemparkan senyumannya kamu gitu ya. Jadi kayak inner beauty-nya kamu tuh keluar gitu loh. Jadi di saat kamu senyum itu tuh kamu bukan hanya kelihatan manis saja, tapi di situ ada senyuman yang hangat gitu loh. Kayak manggil-manggil, ayo deketin gua dong gitu ya. Tapi tentu saja bukan dengan cara yang murahan gitu. Tapi kayak cara yang tadi justru agak-agak misterius gimana gitu ya. Kayak yang bikin orang tuh jadi tertarik lah gitu sama kamunya gitu ya di sana. Kemudian juga kalau dilihat-lihat di sini tuh ngobrol sama kamu mungkin nggak akan kehabisan bahan percakapan ya. Jadi nggak ada ceritanya awkward moment sama kamu gitu. Kalaupun mereka buntu mau ngobrol apa sama kamu, kamu ada aja
celetukan gitu ya. Kamu ada aja celetukan-celetukan ringan yang bisa bikin suasana menjadi rame gitu ya, dan bahkan bisa bikin dia tertawa gitu ya. Nah, di sana beberapa di antara kalian lumayan populer gitu ya. Jadi di circle persahabatannya kamu, kok kayaknya kamu ini lumayan menonjol gitu ya. Jadi kayak yang nggak mungkin kalau kamu ini berada dalam satu kerumunan kamu tidak dikenali, tidak mungkin. Nah, kayak gitu ya. Jadi asik ya, kelihatan tuh kalau dengan kamu itu bisa punya keasikan gitu ya. Jadi di sini kok kayaknya eh, sangat sulit kalau orang-orang tuh tidak notice kehadirannya kamu gitu ya. Nah, di sana mungkin kalau kamu jalan, jika kamu menyadari ya, kalau kamu jalan, ini orang pasti banyak nih yang ngelirik kamu atau yang dengan belak-belakan gitu ya, menatap kamu gitu, karena ada sesuatu di dalam dirimu gitu ya, kayak auranya kamu itu juga mari lihat tuh kepancar gitu ya, ngena gitu, kebaca, ketangkep, aura menyenangkan dari kamu ketangkep sama orang-orang, terutama lawan jenis gitu. Ya, kalian pasti cakep, pasti ganteng di sini gitu ya. Nah, memang iya, cantik atau ganteng itu tuh relatif, tetapi kemudian yang ketemu sama kita ya, walaupun yang kayak pertemuannya seolah-olah pertemuan yang tidak diatur-atur gitu ya, kita berpapasan sama siapapun di muka bumi ini, itu tuh sebenarnya sudah ada tuh karma jodohnya, sudah ada karma pertemuannya gitu ya. Orang sefrekuensi akan bertemu dengan orang yang sefrekuensi gitu ya. Nah, jadi tentu saja frekuensi yang sedang kamu tempati gitu ya, menarik orang-orang yang juga sama dengan kamu gitu, sehingga ya kalau ada satu orang yang bilang kamu cantik, itu sama dengan lebih dari 50% orang yang ketemu sama kamu punya penilaian yang sama perihal cantiknya kamu atau gantengnya kamu gitu ya. Kamu di sini tuh kelihatan seksi juga kayaknya, bodinya kamu lumayan membuat gemes gitu ya lawan jenisnya kamu, terlepas dari apakah kamu itu kerudungan gitu ya. Biasanya kalau orang kerudungan tuh kan bajunya lebar gitu ya, gembrong gitu kan. Nah, tetapi mungkin ya ngelihat pastilah ya ketika jalan ketempelan lekukan bajunya kamu ke lekukan tubuh misalnya kayak gitu ya, atau juga ngelihat hanya sebatas jarinya kamu, jari tangan, jari kaki, itu biasanya cenderung bikin lawan jenisnya kamu kayak ngerasa yakin ini pasti dalam-dalamnya kamu juga oke gitu ya, semok-semok montok gimana gitu ya kali ya. Sorry ya, mari ngomong kok agak vulgar gimana gitu ya. Nah, kemudian ya kalau cowok kamu kelihatan mungkin dadanya bidang gitu ya, agak berewokan, kulitnya agak gelap yang menunjukkan bahwa kamu itu orangnya aktif gitu ya. Baik kalian laki-laki ataupun perempuan nampaknya di sini tuh aktif gitu, lincah gitu loh. Ya, nggak yang orang duduk terdiam, kelihatan introvert, kelihatan yang mengunci diri gitu ya. Enggak, tapi di sini kalian itu kayak wah sibuk ngapain gitu ya. Warawiri, kelihatan kayak riweh gimana gitu ya, rame gitu. Nah, jadi itu juga salah satu sensasi yang bikin lawan jenisnya kamu punya sensasi gimana gitu ngelihat kamunya gitu ya. Untuk perempuan kalian kelihatan sporty gitu, untuk laki-laki kalian kelihatan kok atletis beberapa gitu ya. Walaupun beberapa ini kayaknya punya bobot tubuh yang sedikit lebih gitu ya, tapi di situ nggak ngurangin
nggak ngurangin nilainya kalian di mata lawan jenis. Justru semoknya kamu, montoknya kamu, atau mungkin ya, maaf ini Mari bukan body shaming ya, tapi mungkin agak gendutnya kamu gitu ya. Tapi itu justru kayak pas aja sama kamu gitu loh. Pantes aja untuk kamu. Kasih nilai tambah bagi kamu gitu ya. Dan pasti bodinya kamu yang mungkin agak-agak berisi itu tuh ketutupan sama karakter dan kepribadiannya kamu gitu. Tapi sebagian besar kalau Mari lihat pasti ini kalian cukup rawat dengan tubuh ya. Karena ini orang-orang yang biasanya penting banget, merasa penting ya untuk menunjang penampilan. Walaupun ya penampilannya nggak selalu kayak artis Korea gitu ya, nggak selalu kayak artis Hollywood gitu. Tapi ada keotentikan dari cara penampilannya kalian. Bahkan untuk kalian yang tidak senang dengan bermakeup atau pakai perintilan apa gitu, aksesoris yang kayak gimana gitu ya, kalian pasti punya ciri khas tersendiri. Jadi untuk beberapa di antara kalian, ini kayak yang orang dari belakang aja udah tahu nih, ini pasti si Anu nih gitu ya. Soalnya sudah ada ini ciri khas tersendiri gitu. Mungkin potongan rambut yang kayak gimana gitu ya. Atau mungkin cara jalan, atau mungkin ya barangkali ada beberapa yang pakai jaket kebangsaan gitu ya. Tapi ya pokoknya adalah penciri khasnya kamu, pembedanya kamu dari yang lain gitu. Beberapa ini ketawa kalian pasti renyah ini gitu ya, renyah gitu. Mungkin beberapa ketawanya lumayan gede ya, suaranya tuh lumayan besar. Kalau ketawa bebas, lepas gitu, menunjukkan bahwa hatimu sedang riang, hatimu sedang gembira gitu ya. Jadi dari tawanya kamu itu aja yang orang nggak paham kamu sedang ketawa apa, ini orang bisa jadi kayak ketawa gitu juga gitu ya. Jadi kayak terpapar orang, terikut orang, terkontaminasi orang, akan bahagia hatimu gitu lah ya. Oke, baik. Iya sama aja, mengkonfirmasi lagi. Beberapa di antara kalian mungkin punya energi api yang lumayan besar gitu ya. Jadi orang-orang yang energi apinya lumayan besar itu, ya bayangin aja lah kalau kita ngelihat api itu kayak gimana. Nah, seperti itulah kurang lebihnya kamu. Tapi ini tentu bukan api yang membakar, membara, meliar, nggak karu-karuan ya. Tapi ini lebih kayak kondisi api yang cukup gitu loh. Tanda kutip ya, yang cukup. Nah, di sana. Beberapa di antara kalian mungkin sering nih ngegombal lawan jenis. Ya gitu ya, mungkin sering ngeisengin lawan jenis juga gitu. Jadi siapapun lawan jenis yang kamu tuh niatnya canda gitu ya, tetapi ini bisa nih sikapnya kamu tuh disalahpahami oleh mereka gitu ya. Karena ada, bukan hanya mereka aja yang menunjukkan keantusiasan kepada kamu, tapi kamu juga kayaknya antusias ya, antusias untuk kenal sama orang baru gitu ya, antusias untuk melakukan hal-hal baru gitu ya. Jadi kayak kamu tuh seseorang yang punya aktivitas hidup itu tuh yang tidak pengulangan gitu ya, tapi ada aja sesuatu yang baru yang kamu lakukan sehingga itu tuh berdampak kepada apa ya namanya, vibrasinya kamu. Karena kan sesuatu yang baru kan tuh kan bikin kamu tertarik ya, bikin kamu seneng gitu kalau Mari lihat ya. Jadi tentu senengnya kamu melakukan apa ketika bertemu dengan manusia lain, ini kepancar gitu ya, terdeliverkan rasa bahagiamu itu tuh ke orang-orang. Nah kayak gitu. Beberapa mungkin kamu tuh orangnya juga agak tegas gitu ya. Kamu juga pasti ini lumayan disegenin gitu ya. Ini segen ya, bukan ditakutin ya, tapi disegenin. Orang bisa aja akrab banget sama kamu, tetapi orang merasa bahwa orang harus respect sama kamu. Ada marwahnya kamu itu yang gimana bilangnya ya, orang bisa intim sama kamu, tapi orang kayak gak berani macam-macam sama kamu gitu. Nah, kalaupun dengar-dengar gosip tentang kamu, mungkin beberapa menggosipkan kamu tuh playboy, kamu tuh playgirl gitu ya. Tapi justru di situ kayak
orang tuh bukannya ngerasa geli lihat kamu atau bahkan kesel lihat kamu karena keplayboyanmu atau keplaygirlannya kamu, tapi justru gini ya, ini lucunya, uniknya ya, justru orang yang kayak, terus aku kapan nih kamu deketin? Karena ketika ngegosipin kamu, orang-orang itu tuh bilang bahwa caranya kamu memperlakukan lawan jenis yang kamu kerjain untuk mendapatkan statusnya kamu playboy atau playgirl, itu kayak yang termehek-mehek sama kamu. Gimana tuh bilangnya ya? Orang bukannya justru menjauhi kamu gitu ya karena keisengannya kamu itu, tapi justru yang kapan nih bagian gua? Kapan nih giliran gua? Kok kayaknya denger kamu ngedeketin orang, suasana yang kamu ciptakan itu tuh asik gitu loh. Kayak orang bisa kayak ngerasa spesial gitu ya, kalau dideketin atau kalau bisa ngedeketin kamu gitu. Beberapa diantara kalian ya kayak idol gitu ya, saking populernya kamu, entah kamu sadari atau tidak, jadi kayak idol gitu ya. Siapa sih yang nggak senang deket, siapa sih yang nggak bahagia deket, siapa sih yang nggak merasa tersanjung bila deket sama orang yang populer gitu ya kan di sana. Oke, kemudian di sini tuh sepak terjangnya kamu ya, sepak terjangnya kamu atau sepak terjangnya kamu dalam aktivitasnya kamu ini cukup kesohor gitu ya. Kamu orangnya juga kelihatan pemberani gitu. Jadi sehingga begitu ya, karena ada keberanian, karena ada tidak malu menampilkan diri gitu ya. Jadi kamu tuh banyak dapat reward kali ya. Mungkin bukan secara akademis gitu ya, tapi siapa itu dia, misalnya kayak gitu, ada pertanyaan dari seseorang untuk orang lain bertanya tentang hal kamu, itu lebih banyak mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang positif gitu ya. Bahkan tadi kenegatifan dirimu saja tuh bisa ditangkap dan dinilai orang menjadi hal yang positif, tapi kamu jangan jangan ngelunjak ya. Tapi kamu jangan ngelunjak dipuji-puji kayak gini ya. Nanti kamu jadi kebiasaan pula mematahkan anak orang, hati anak orang ya. Jangan kayak gitu ya. Sorry. Nah, terus jadi kayak yang ini ya, yang paling ini mengkonfirmasi lagi ya. Yang paling unik dari kamu, kayak orang tuh banyak merasa kamu anggurin gitu ya. Banyak nunggu antrian gitu, kapan mendapatkan giliran ya, dicurahkan perhatian dari kamu. Nah kayak gitu ya, jadi kamu itu diidamkan gitu ya, entah kamu sadari atau enggak, itu sebenarnya orang-orang yang ada atau yang terkoneksi ke kamu ini banyak ini yang memendam hasrat sama kamu ya. Mau deketin takut gitu lah. Untuk beberapa ada yang sudah berani coba-coba deketin kamu gitu ya, tapi kok cara perlakuannya kamu kepada dia spesial, tapi cara perlakuannya kamu ke orang lain ya selain dia ini juga spesial. Jadi kayak bikin dia, lah terus aku nih seistimewa apa di antara cowok-cowok itu atau di antara cewek-cewek lain itu gitu. Nah di sana ya. Jadi ini orang bisa, banyak orang yang lebih dari satu orang pasti ya, 2, 3, mungkin 5 atau mungkin 10 orang gitu ya. Bisa aja. Ini bisa kayak yang baper nungguin kamu. Gitu ya, baper ke kamu dan nungguin kamu gitu. Banyak yang ngarep ini sama kamu. Karena kita ini bercerita tentang lawan jenis, berarti ada menjurus ke arah asmara. Gitu ya. Jadi banyak orang yang bisa aja salah paham bahwa kamu nge-PHP-in dia,
nge-PHP-in mereka gitu ya. Kayak seolah-olah ini beberapa kayak kamu tuh jadinya orang yang pantas untuk ditunggu, pantas untuk diharapkan oleh lawan jenis gitu. Karena mereka tahu gitu, atau mereka tuh kayaknya menduga-duga atau menebak-nebak kalau bisa menjadi kekasihmu, wah hidup ini bakalan seru gitu ya, hidup ini bakalan rame, hidup ini tuh bakalan asik gitu loh. Akan banyak aktivitas yang bisa dilakukan dengan kamu gitu ya. Capek-capek mungkin ngikutin energinya kamu, tapi sebanding pantas dengan apa yang kemudian bisa mereka terima gitu ya. Setidaknya dengan kamu mereka akan punya pengalaman-pengalaman baru. Nah, seperti itu. Orang diantara rutinitas yang bosan, monoton, begitu aja, bisa deket sama kamu, orang-orang itu akan merasa bahwa mereka akan punya suasana hidup baru. Nah, gitu ya, punya sensasi hidup yang baru, gitu loh. Hidup ini tuh bukan hanya pagi, siang, sore, malam, tapi pagi, siang, sore, malam diisi dengan obrolan yang asik, aktivitas yang menantang, yang seru, yang menyenangkan. Nah, seperti itu ya. Sex appeal-nya kamu kuat ya. Tarikan seksual dari dalam dirinya kamu itu kuat gitu. Jadi beberapa dari lawan jenis ini sering berfantasi ya, melakukan adegan suami istri dengan kamu, bercumbu, bermesraan, bersentuhan secara fisik dengan dirimu. Ya, oke, baik. Mungkin itu saja ya pembacaan untuk kamu yang memilih tumpukan pertama. Baik, terima kasih sudah ikut memilih. Mari akan masuk ke pembacaan tumpukan kedua. Siapa kamu di mata lawan jenis? Hal menarik apa di dalam dirimu? Set. Oke. Kalau yang ini, yang tumpukan pertama, orangnya terbuka, welcome, extrovert, menyenangkan, friendly. Nah, di sini kamu mungkin lebih seneng mainnya itu tuh main jual mahal, gitu ya. Kamu mungkin orang yang sulit untuk didekatin. Nah, gitu. Tetapi akan lain ceritanya apabila kamu seneng sama seseorang. Kalau kamu senang sama seseorang, kamu tuh berani gitu ya mengekspresikan dirimu, aku nih senang sama kamu, aku nih pengen punya hubungan, mungkin pertemanan kah, persahabatan kah, atau mungkin asmara gitu ya. Nah, jadi itu bukannya hal yang memalukan dari kamu kalau kamu tuh cewek ya, berani menyampaikan perasaan sukanya kamu sama lawan jenis. Itu justru ya, dengan cara itu justru kamu mendapatkan apresiasi dari mereka. Berarti kamu itu seseorang yang tidak sulit untuk diajak, tidak sulit untuk membangun gitu lah, membangun chemistry, tidak sulit gitu. Karena kamu orangnya terbuka, tidak seperti cewek-cewek yang gitu ya. Nah gitu loh, kalau kamu posisinya kamu senang sama seseorang. Tapi lain cerita kalau kamu tuh misalnya nggak punya interest untuk mereka, kamu memang jual mahal, tapi caranya kamu jual mahal itu tuh bukan cara yang akhirnya mendapatkan penilaian, ini sombong banget ini orang gitu ya. Nggak bikin orang jengkel, justru kayak bikin orang tuh lebih berupaya maksimal lagi gitu ya. Tertutupnya kamu kepada mereka, jual mahalnya kamu ke mereka. Di sini kamu tuh bukan sok ya. Sorry kalau tadi Mari Anda bilang sok jual mahal, enggak. Tapi jual mahalnya kamu ke mereka dengan cara yang asik gitu loh. Dengan cara yang pantas aja gitu. Jadi bikin lawan jenis tuh menggebu-gebu. Makna di sini mungkin beberapa di antara kamu tuh orangnya enggak sembarangan ya. Kamu bisa ramah ke mereka, ke lawan jenis, tapi untuk deket sama kamu, gitu. Nah, ini yang susah untuk deket sama kamu, gitu, ya. Jadi nggak sembarangan orang, gitu. Setertarik apapun orang ke kamu, ini bisa aja banyak yang lebih takut gitu ya, membuka diri ke kamu, gitu. Tapi memang ada beberapa di sini kalau Mari lihat. Justru adrenalinnya mereka ini terpancing gitu ya.
mati-matian berusaha untuk narik perhatiannya kamu. Tapi di sini kalau Mari lihat kamu tuh bisa aja nggak sadar gitu. Karena mungkin untuk menarik lawan jenis itu tuh bukan sebuah hal yang membanggakan bagi kamu. Ya, beberapa dideketin oleh lawan jenis itu hal yang biasa gitu. Ya, mungkin dari kecil kamu udah tahu gitu ya bahwa tarikannya kamu untuk lawan jenis itu kuat. Jadi di usia kamu yang saat ini ya kamu anggap itu udah yang hal yang nggak ada lagi yang istimewa tentang itu, karena kamu udah tahu ya itu aku memang gitu. Jadi nggak ada lagi penggelembungan diri, nggak ada ego yang merasa wow gitu ya. Jadi kamu biasa-biasa aja. Nah kita yang pastinya di sini ini orang tuh bukan hanya sekedar tertarik sama kamu ya, tapi kamu tuh kok kayaknya mudah untuk bikin orang jatuh cinta. Kalau kartu yang pertama memang di situ tuh Andre apa ya pancingan orang untuk deket itu rasa penasarannya tinggi. Ini ya kartu tumpukan yang pertama. Tapi kalau kamu, ini bukan hanya sebatas di rasa penasaran, tapi orang kayak gampang untuk apa dibilangnya ya, di atas rasa suka. Apa itu? Ada itu istilahnya. Enggak pacar kamu, kalau dibilang cinta kok kayaknya gimana gitu ya, tapi bisa juga sih orang gampang cinta sama kamu. Pokoknya gitu ya, kamu ini membuat orang merasakan sesuatu, nggak tahu Mari namanya apa, yang sesuatu ini tuh di atas dari sebatas rasa suka, di atas sebatas rasa penasaran gitu. Kayak yang gimana tuh, orang yang pengen nunjukin sayangnya sama kamu, orang jadi kayak pengen nunjukin kasihnya orang sama kamu, kayak orang tuh pengen memiliki hatimu dan memberikan hatinya kepada kamu. Nah ini kan cangkir ini kan dia simbol hati. Nah seperti itu, kayak orang tuh justru pengen kalau kamu tuh bisa memiliki cintanya mereka. Nah, seperti itu ya. Walaupun di sini kamu nggak punya gaya playboy, kamu nggak punya gaya playgirl. Bahkan ini ada kemungkinan besar kalau orang-orang melihat kamu tuh tipe yang setia, gitu ya. Menarik di mata lawan jenis tapi tidak norak gitu, tidak urakan, gitu ya. Mungkin orang melihat ya, kalau kamu pacarannya tuh lama, gitu. Dan di situ, wah, kamu untuk zaman sekarang yang sudah lazim tidak bersetia, tapi orang bisa menemukan kalau ada kesetiaan dari dirimu. Jadi itu salah satu nilai tambahnya kamu, gitu ya. Nah di sana, jadi kayak orang tuh percaya aja kalau mereka memberikan hatinya mereka ke kamu. Bukan celaka yang mereka dapat, bukan kemalangan yang mereka terima, tapi kayak ada seseorang yang amanah banget ini nih untuk menjaga hati gitu ya, menjaga perasaan. Nah seperti itu. Jadi kayak kamu di sini kelihatan tidak menjajakan cinta, gitu ya. Nah di sana juga secara penampilan kamu itu kayaknya cool ya, cool gitu. Jadi ya beberapa ini memang kelihatan face-nya kamu ini ganteng atau cantik ya, dengan rambut hitam lebatmu ya, dengan rambut ikalmu gitu ya, dengan penampilannya kamu yang sederhana tetapi kok yo menarik gitu ya, cool di sana. Jadi nggak yang petakilan, kayak bukan tipe-tipe orang yang modelnya serono gitu ya. Jadi mungkin di antara kerumunan teman-temannya kamu yang lagi hahaha hihi heboh meriah, kamu anteng sendiri. Kamu kelihatan diam ya, menikmati suasana gitu ya. Kamu jarang bersuara gitu kan. Kamu ya bersikap sepantasnya aja, kapan ngomong ya kamu ngomong, selebihnya kamu hanya menyimak, hanya mendengarkan gitu ya.
orang sudah riuh tapi kamu masih kalem. Itu sifat kalemnya kamu. Nah, jadi kayak ya kalem-kalem old school gitu ya, gaya-gaya kamu kayaknya ini. Nggak yang caper gitu loh. Nah, itu yang justru bikin penasaran lawan jenis. Tapi ini rasa penasarannya bukan ibaratnya tanda kutip mau ngecicip, mau sekedar deket. Tapi di sini tuh kalau bisa deketnya deket yang dalam banget. Nah, kayak gitu ya. Kalem, anteng, slow, cool gitu ya. Nggak yang meriah gitu ya. Gaya-gaya elegan, simple tapi elegan, supel gitu ya. Itu menarik tentang kamu di mata lawan jenis. Ini gaya-gaya misterius gitu ya. Gaya-gaya misterius. Jadi kamu mungkin kalau dideketin orang ngomongnya itu hanya 1-2 gitu ya. Tapi justru dengan kamu memberikan sedikit sekali informasi kepada lawan jenisnya kamu, justru mereka tuh kayak kepengen menggali kamu jauh lebih dalam lagi. Gitu loh. Pasti kayak ini kayak lagi nggali permata gitu ya. Mungkin bahasanya Mari agak lebay alay ya. Tapi begitulah penggambarannya ya, yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Nah, jadi lembut ya, sikapnya kamu lembut. Gak kelihatan marah-marahnya. Kelihatan tuh sabar aja. Gitu ya, sabar. Mungkin untuk beberapa mereka ngelihat sisi feminimnya kamu itu kuat. Walaupun kamu ada di tubuh fisik laki-laki ya. Tapi kelihatan ada sisi feminimnya kamu. Sisi penyayang, sisi care ya, peduli gitu. Dan di sini tuh kayaknya kamu tuh sedikit ya dapatkan gosip-gosip jelek ya tentang kamu, atau kalaupun orang dapat gosip jelek tentang kamu, orang kemudian tuh tanpa kamu capek mengklarifikasi, tapi ada aja nih yang tergerak hatinya tuh untuk ngelindungin kamu, untuk ngebela kamu gitu. Karena memang di sini tuh orang-orang yang tahu siapa kamu yang sesungguhnya, ini tuh kayak bilang kamu orangnya baik banget gitu loh ya. Memang mungkin kebaikannya kamu tuh hanya kamu berikan untuk segelintir orang, karena di sini tuh kamu cukup milih-milih ya siapa atau dengan siapa kamu berinteraksi. Kamu tuh kan cukup milih-milih. Tapi walaupun kamu punya lingkaran sosial yang kecil, tapi lingkaran sosialnya kamu itu sehat gitu loh. Nah, di sana ya sehat gitu. Nah, kemudian itu tadi sisi feminimnya kamu, kalau kamu tuh cewek gitu. Kayak kamu tuh kelihatan rapuh, cuman orang nggak percaya juga. Sekali kilatan pandangan gitu ya, kilasan pandangan mungkin kamu tuh kelihatan orangnya lemah gitu, rapuh. Jadi kayak orang tuh pengen datang mau ngelindungin kamu gitu. Padahal ya enggak, sebenarnya kamu di sini tuh orangnya tegar. Kalau Mari lihat ya, kamu tegar. Nah, sisi empatinya kamu tuh kuat ini, dan orang bisa ngerasain itu. Sisi empati, simpati, dan kamu santun. Nah, itu ya yang plus dari kamu. Kamu tuh santun. Gitu. Jadi kayak kelihatan kamu tuh menghargai jiwa orang yang kamu temuin. Gitu. Mendapatkan hatimu iya sulit. Membiarkan orang mengakses dirimu iya sulit, gitu. Tapi bukan berarti bahwa kamu menunjukkan sikap masa bodoh untuk kesusahan orang, gitu ya. Kamu tidak kelihatan masa bodoh untuk berempati dan bersimpati pada penderitaannya orang, gitu. Jadi kayak kamu tuh hadir di saat yang memang banget lagi dibutuhkan. Gitu. Entah kamu sadar atau enggak, ada beberapa ini orang ya, mungkin ini ceritanya ke lawan jenis juga. Di saat mereka lagi urgent butuh sesuatu, tiba-tiba kamu nongol gitu, tiba-tiba kamu datang, kok kamu tuh bisa seperti jawaban gitu loh, jawaban atas permohonan bantuan ya
yang mereka tujukan kepada semesta. Nah, ini agak-agak tinggi ya bahasanya ya, tapi ya begitu kalau mari lihat gitu. Jadi ada aja seperti seolah-olah mungkin kamu mau ngasih sesuatu itu tuh nggak pakai pikir gitu ya hanya ada dorongan dari dalam dirimu, keikhlasan untuk ngasih, untuk bantu, untuk hadir dalam hidupnya orang. Tapi kelihatan di situ tuh kamu kayak nggak minta reward balik gitu loh, kayak ngasih aja gitu. Dan ketika kamu memberi itu, rasa-rasanya pemberian kamu itu pas guna, tepat lagi mereka butuh gitu. Nah di sana, ya jadi atau misalnya kayak gini nih, ada beberapa orang yang bener-bener pengen ngelihat kamu tuh senyum ramah ke mereka. Di saat mereka tuh sudah kayak ngerasa, ih kapan aku nih disenyumin sama kamu, udah kayak putus asa gitu ya, pengen disenyumin sama kamu, pengen disapa, pengen ditegur sama kamu, udah yang kayak kelihatan desperate gitu ya. Tiba-tiba kamu melemparkan senyum gitu. Nah di sana, jadi seperti hadirmu itu tuh di saat-saat yang penting banget bagi orang. Kamu jangan ngerasa mari ngomong kayak gini lebay gitu ya. Kalau kamu pernah senang sama seseorang, berharap mendapatkan perhatian dari seseorang, kamu bakal tahu nih apa yang mari omongin ini tuh ya bukan lebay gitu ya. Nah di sana, jadi gini juga ada beberapa orang tuh yang kangen, rindu, pengen ketemu sama kamu, dicari-cari kamunya nggak kelihatan gitu ya. Tapi ada satu masa itu kan kayak kita putus asa ya, alah aku udah nunggu nih 3 hari, pengen ngeliat aja pun udah senang hati gitu ya, kalau orang udah suka gitu. Nah tapi tiba-tiba ketika dia patah arang gitu, seolah-olah kayak nggak akan bisa lagi ketemu sama kamu, akan butuh waktu sekian lama lagi untuk ketemu sama kamu, tiba-tiba kamu melintas set gitu ya. Wah, seneng hatinya orang. Jadi kayak hausnya orang tentang kebutuhan terhadap kamu ini seketika sejuk jadinya. Itu ya, sejuk. Ngomong sama kamu tuh sejuk. Jadi kayak misalnya orang curhat sama kamu. Kebanyakan kalau orang curhat ya, respon itu tuh kayak menyalah-nyalahkan judgement gitu ya. Atau mungkin lebih menambahkan masalah lagi. Gitu ya. Lebih bikin ngamuk lagi gitu. Misalnya curhat, itu aku kesel banget tuh sama si Anu. Responnya orang-orang lain itu biasanya ya udah tonjok aja, udah maki aja, ya udah giniin aja. Jadi kayak ngasih makin panas. Tapi kalau ngobrol sama kamu, rasa marah, rasa panasnya orang, rasa gedeknya orang, rasa bencinya orang, rasa sedihnya orang, ini bisa kamu ademin gitu ya, bisa kamu ademin. Mungkin kamu nggak banyak bacot, nggak banyak kasih wajengan gitu, wejangan gitu, kamu nggak kasih banyak nasihat lah, kata-kata mutiara lah, sok-sok bijak gitu, tapi kayak kamu tuh ngomong simple sedikit, cuman kok kena gitu. Jadi yang orang marah jadi tenang, adem, anteng, orang sedih jadi kayak ngerasa ada harapan. Nah gitu ya. Atau deket sama kamu aja, vibrasinya kamu itu udah kayak nenengin orang. Ada memang kayak gitu. Dan ini kartu hyperitis ini tuh kartu orang yang memang pancarannya kuat ini. Gitu ya. Pancarannya kuat. Jadi kayak kamu bisa mempengaruhi suasana. Nah kayak kita ya, suasana yang gak enak ini mungkin bukannya kamu bikin selalu positif, tapi setidaknya kamu menetralkan tensi gitu ya, tensi suasana, energi kayak gitu ya. Nah di situ nah oke. Kamu ini bukan gaya-gaya bos ya, sesukses apapun kamu untuk saat ini, tapi kamu tuh nggak pernah kelihatan sombong dengan pencapaiannya kamu gitu ya. Juga kalau misalnya kamu ini
saat sekarang harus beraktivitas di satu kelompok gitu. Orang-orang tuh kayak pengen tahu pendapatnya kamu tuh seperti apa. Jadi kayak suaranya kamu tuh didengarkan. Solutif soalnya kamu. Ada aja jalan keluar yang bisa didapat dari kamu gitu. Nah di sana ada aja ide-idenya kamu, ide-ide kreatifnya kamu gitu. Dan yang ianya walaupun kamu cukup diseganin di komunitasnya kamu, di circle-nya kamu, di ruang pekerjaannya kamu, tapi di sini kamu tuh tidak berubah jadi arogan gitu. Ya, di situ orang justru jadi makin kayak respect sama kamu. Gitu. Apalagi kalau kamu tuh cowok ya. Cowok itu kan di kita Indonesia ya, terutama Asia ya, di Asia terutama Indonesia ini kan patriarkalnya kan masih kuat ya. Jadi kayak penghargaan kepada laki-laki itu kan bisa berkali-kali lipat dari perempuan gitu. Walaupun tentu kalau kamu pun cewek ya, ada atasan kamu ini. Kalau mari lihat ya, kalau kamu cewek, kamu sudah bekerja, ada atasannya kamu ini yang senang sama kamu gitu ya, yang suka sama kamu, yang jadi secret admirer-nya kamu. Jadi kayak yang deketin kamu ini, mari lihat ini bukan orang-orang sembarangan ya, gitu. Seseorang di sini, ya gitu lah. Ya karena kamu ini kayaknya pantas memang dideketin oleh orang-orang yang sudah jadi gitu. Karena yang mereka orang biasa-biasa aja tuh kok kayaknya langsung ngerasa wah nggak selevel ini dengan kamu, hanya akan bisa mengagumi kamu dari jarak jauh. Banyak ini secret admirer-nya kamu ya, mulai dari kartu pertama, kartu kedua, dan kemudian dikonfirmasi oleh kartu ketiga. Banyak ini lawan jenis yang tidak berani mengungkapkan perasaannya ke kamu. Ini bahkan ada beberapa yang udah tahun-tahunan ini ya, dia punya rasa yang terpendam sama kamu. Mau dibilang kok kayaknya sungkan gitu ya, ngerti diri. Kadang-kadang ada nih orang kayak ngerasa nggak layak, walaupun mungkin kamu ngelihat wah dia lebih sukses dari kamu, lebih mentereng, lebih segalanya dari kamu, tapi kok deketin kamu itu agak sungkan. Nah kayak gitu ya, terutama kalau kamu cewek, sungkan orang deket sama kamu. Nah gitu tadi ya, bahwa kamu tuh sesukses apapun, kamu gak yang lantas sombong, arogan gitu. Tapi kayaknya kamu mau nge-share pengalamannya kamu. Gitu ya, kamu mau nge-share pandangan-pandangannya kamu ke orang. Jadi tanpa kalian sadari, dari kalian bercerita atau dari kalian menunjukkan bagaimana upaya dan perjuangan kalian dalam hidup, ini cukup memotivasi orang-orang yang kenal sama kamu. Gitu ya. Jadi ini kayak ada nih cowok ya, kalau kamu cewek, ada nih cowok tuh yang kayak, loh kamu aja bisa kok survive dalam hidupnya kamu. Aku ini loh sebagai cowok, masa aku kalah main sama kamu. Jadi kayak kamu tuh dijadikan sebagai tolak ukur gitu loh. Tolak ukur kayak gimana tuh punya hidup yang baik, punya hidup yang benar gitu. Nah di sana, jadi kamu tanpa sadari kamu itu menjadi motivator bagi orang-orang, entah itu melalui kata-katanya kamu atau mungkin sikap-sikapnya kamu. Jadi banyak ini pencontoh kamu ya, sesama lawan jenisnya kamu aja. Ini kalau mau lihat banyak nih ngecontoh-contoh kamu. Ah, aku pengenlah kayak kamu, aku pengenlah mencontoh dia. Nah gitu-gitu ya. Jadi jangankan kamu menarik kekaguman teman sejenis gitu ya, teman lawan jenis pun lebih punya ketertarikan yang besar, yang dalam kepada kamu gitu ya. Oke, baik, mungkin itu aja ya. Cantik ya, cantiknya kamu ini kayak cantik alami nih kalau mari lihat ya, cantik bawaan lahir. Memang ini tuh biasanya orang-orang yang kurang seneng ya untuk memoles diri, tapi sekali memoles diri kalah Sophia Latjuba, kalah Bunga Citra Lestari ya, sekalinya dandan. Atau kalah tuh siapa, Reza Rahadian gitu ya, sekalinya kamu mau mendandan dirimu ya, langsung kayak bikin orang pangling, siapa ini gitu, kayak kamu bukan kamu gitu ya. Nah di sana jadi soft, gayanya kamu tuh soft ya, seringannya tuh soft gitu lah, lembut kayak gitu ya, polos, simple, supel
Nah, itu yang justru menjadi kemenanganmu, keistimewaanmu di mata lawan jenis. Nah, seperti itu. Kamu ini jangan salah-salah ya. Ini orang banyak nih cemburu secara diam-diam sama kamu. Gitu ya. Banyak nih. Gitu. Yang kamu anggap temen. Gitu. Ini banyak. Ini ada nih beberapa tuh yang cemburu. Aku pengen lah kayak kamu. Gitu. Tapi kok nggak bisa ya. Nah, kayak kita. Ya. Oke. Cantiknya cantik. Tapi ini kayak tarikan kamu itu bukannya bikin orang sepele. Kalau yang tumpukan pertama, mau ini salah kaprah ya, salah sikap orang. Mau ini yang tarikan kartu pertama tuh mau bablas dalam memperlakukan. Tapi kalau kamu, mari lihat ini orang nggak berani ya, macam-macam. Gitu, marwahnya kamu tuh tinggi. Nah, di situ ya. Oke, terima kasih sudah memilih tumpukan kartu kedua. Mari akan lanjut untuk tumpukan kartu ketiga ya. Siapa kamu di mata lawan jenis? Oke, wah, iya. Itu ya. Jadi kamu ini kayaknya sekali ada orang yang seneng sama kamu ya, lawan jenis. Nggak tahu nih, biasanya kalau energi-energi kayak gini, sekalinya jomblo, sekalinya ada yang seneng, bingung mau milih siapa. Nah, biasanya kayak gitu nih energinya. Karena gini, orang datang dalam hidupnya kamu itu sekali berkerumunan, gitu ya. Nggak yang datang satu-satu. Ya oke, datang satu-satu, tapi dia dalam waktu durasi yang deket gitu. Karena mungkin gini, kamu tuh banyak nyimpan energi dalam dirinya kamu. Tapi sekali kamu pancarkan pesonanya kamu, ini kayak langsung bisa ngejaring gitu, ngejaring perhatian lawan jenis. Itu ya kalau mari lihat ya. Jadi agak unik ini energinya kamu. Gitu ya. Kamu mungkin orangnya lumayan berhati-hati ya. Beberapa ini bisa nih kayak pakai gaya-gaya itik hitam, angsa hitam gitu bahasanya. Seolah-olah kayak kamu tuh nggak siapa-siapa, nothing. Mungkin orang kayak yang sebenarnya ini kayak yang banyak apa tuh ya, nggak notice, lama. Kamu ini lama di notice, kamu ini lama kayaknya disadari keberadaanmu. Tapi begitu orang sadar akan keberadaanmu, orang bisa langsung kayak yang takjub gitu, langsung kayak yang penasaran gitu ya. Satu orang aja yang penasaran sama kamu, ini lantas bisa menggiring beberapa orang berikutnya untuk penasaran sama kamu dan mau ngedeketin kamu. Jadi memang lama kelihatan di sini pesonanya kamu, lama tertangkap, lama tersadari. Tapi itu tadi, begitu tersadari, wah, ada tuh kamu di sini, gitu. Jadi misalnya dalam kelas, gitu ya, kamu mungkin orangnya diam, bahkan menghindari perhatian, kayak gitu ya. Tapi tetap aja kamu dapat momen untuk kamu nunjukin diri. Mungkin bukan dengan prestasi, tapi kayak pas aja ketika kamu melintas dari kerumunan, pas aja angle-nya, pencahayaan mataharinya, penampilannya kamu gitu ya, dan segala macam yang menunjang untuk orang menangkap kamu secara visual gitu. Ada aja momen-momennya seperti itu, dan kemudian sadar, loh itu siapa gitu. Oh itu siapa? Kok ada orang kayak gini ya gitu. Jadi akhirnya kayak rasa penasaran tiba-tiba yang kemudian membuat orang merasa tertarik untuk ngedeketin kamu. Tapi kayaknya kamu semakin dideketin, semakin menjauh ini ya. Semakin menjauh di sini. Gitu. Dan ngedeketin kamu tuh agak susah. Kalau mari lihat ya. Sudah yang nomor 2 ini susah untuk dideketin, kamu jauh lebih susah untuk dideketin. Mari lihat ya. Orang akan kehabisan energi nih untuk ngedeketin kamu. Tapi ya di situ justru keistimewaanmu. Gitu. Jadi kayak orang cerita, astaga aku berusaha deketin dia, tapi kok sampai detik ini tuh nggak dapet juga perhatian dari kamu. Kayak gitu. Jadi kayak satu orang, masa iya sih sampai sebegitu sulitnya untuk ditaklukkan? Coba aja. Iyalah, cobalah. Gitu ya. Terutama di saat kamu usia-usia muda. Gitu.
Biasanya orang-orang usia muda itu kan masih senang berkomunitas, masih senang ngegeng gitu ya. Satu penasaran, ini bisa satu geng jadinya penasaran sama kamu. Satu yang tertarik sama kamu, bisa satu geng ya. Ini jadi kayak tertarik sama kamu. Nah kayak kita. Mungkin kamu tuh orangnya bukannya introvert, rendah percaya diri gimana gitu ya. Tapi kamu mungkin orangnya sibuk dengan dunianya kamu sendiri. Gitu ya, kamu sibuk dengan perjuangan-perjuangan hidupnya kamu sendiri untuk bisa survive gitu ya. Nah jadi keasikanmu dengan duniamu sendiri, nah ini pun bisa menjadi salah satu hal yang menarik di mata lawan jenis tentang kamu. Nah kayak kita, sekalinya kamu action, kamu akan action total. Tapi habis dari situ bisa kamu tuh kayaknya menarik diri ya. Justru ketika kamu beraction total, kemudian kamu menarik diri, orang kecarian nih, lu mana dia? Udah mana nih? Kemarin nongol-nongol. Kemarin gini, ada pencapaian ini, ada pencapaian itu. Sebegitu kamu mendapat pencapaian, kamu kayak hilang di telan bumi. Jadi orang, mana nih, gitu. Nah, itu ya. Itu salah sekian dari hal yang menarik di dalam dirinya kamu. Itu. Nah, mungkin juga tadi, balik ke perjuangan. Sekalinya kamu mengharapkan sesuatu, nampaknya kamu getol banget ya. Wah, gimana caranya? Apa yang kamu mau, harus kamu dapat. Gitu. Jadi kamu kayak kelihatan total untuk ngelakuin sesuatu. Jadi orang-orang yang memperhatikan kamu dengan detail, dengan seksama, ini kayak yang wah keren juga ya. Gitu. Wah ini orangnya berani juga ya, diam-diam tapi sekalinya action, wah seru gitu. Gitu ya. Susah untuk kamu deketin tapi begitu deket sama kamu, seru gitu loh, asik deketin kamu gitu ya. Tapi kemudian akhirnya kayak kamu tuh lebih sering main kayak layang-layang gitu ya, deket-deket terus kamu tarik diri. Ketika kamu tarik diri justru itu menarik mereka untuk ngejar kamu, untuk cari tahu tentang kamu. Nah gitu, dengan energi seperti ini maaf ya, lagi-lagi mari mengasumsikan bahwa semua yang masuk ke channel Mari ini sudah dewasa, tidak tabu lagi membicarakan tentang seksualitas gitu ya. Walaupun di sini Mari akan berusaha semampu mungkin ya untuk tidak terlalu seronok dan vulgar. Tapi izinkan Mari untuk menyampaikan satu ini. Apabila ada seseorang yang sudah pernah kena ngeseks sama kamu, gitu ya. Apabila ada seseorang yang sudah pernah melakukan tindakan seksual dengan kamu, Mari rasa mereka itu akan candu gitu ya. Jadi kayak yang nge-seks dengan kamu, entah kamu memang expert dalam hal bercinta ataupun tidak, tapi setidaknya itu akan meninggalkan kesan yang istimewa, terutama bagi pria. Gitu ya, kalau kamu ini cewek, terutama bagi pria. Nah, tapi begitu juga ya kalau kamu tuh ternyata cowok. Gitu caranya kamu untuk bercinta dengan mereka. Gitu ya, ini kayak mereka tuh bisa ngerasa nanggung gitu dan kepengen untuk klimaks bercinta sama kamu. Nah di sana ya, kemudian kamu tuh tertutup banget, lagi-lagi tertutup gitu, selalu kayak pengen memberikan jarak antara dirimu dengan orang-orang lain. Kayak kamu ini kayak solo fighter, Mari lihat ya. Kayak single ya, bukan solo, tapi kayak single fighter kamu ya. Kayak lebih senang tuh jalan sendiri, ngapa-ngapain sendiri, kayak gitu ya. Gitu. Jadi bawaanmu kayak kamu akan heboh ya, bawaannya akan heboh, tapi hebohnya itu di tempat tertentu, di waktu tertentu. Kayak bunga apa itu ya yang sebentar mekar tapi kemudian ada masanya nguncup lagi. Tapi orang menunggu nih, harap-harap cemas ini kapan melihat bunga ini mekar lagi. Apa itu? Ada itu bunga kayak gitu ya. Nah begitulah kira-kira penggambaran tentang dirinya kamu ya di mata lawan jenis gitu. Sikap berhati-hati, pertimbangan, sangat-sangat pertimbangan di dalam dirinya kamu gitu ya.
Dan kemudian ya kamu bisa menghargai orang yang kamu sayangi gitu. Jadi gini, pengen diperjuangkan oleh kamu juga hal yang asik bagi lawan jenis. Pengen dimiliki, dirawat, dijaga, dilindungi sama kamu. Gitu. Ya, mungkin ini bisa aja cerita mantannya kamu. Cerita mantan-mantannya kamu ya, ketika mereka si mantan itu deket, punya hubungan yang mesra dengan kamu, punya hubungan pacaran kah namanya, atau pokoknya mantan lah, siapalah mantan, kayak gimana itu relationshipnya mantan. Mungkin mantannya kamu itu banyak bercerita tentang sisi baiknya kamu. Jadi kepada orang yang dia cerita itu, ini bisa kayak tertarik akhirnya sama kamu. Wah, oh kayak gitu ya kamunya ya. Wah, berarti sebenarnya sayang kalau kamu ini dilewatkan gitu. Kalau pada kenyataannya sikapnya kamu, caranya kamu dalam sebuah relationship seperti itu gitu. Kayak karena kan banyak gitu orang yang pengen dimiliki gitu ya, tapi di saat pengen dimiliki nggak ada yang mau memiliki, seolah-olah nggak berharga, seolah-olah nggak berarti gitu. Tapi kamu tuh bisa kayak bikin orang merasa berharga, merasa berarti, merasa menjadi seseorang yang punya nilai gitu. Gitu ya kayaknya cara kamu bersikap ke orang. Nah, jadi kayak orang tuh pengen ya tertarik gitu loh untuk bisa dimiliki, karena pasti kalau dimiliki oleh kamu akan mendapatkan akan mendapatkan rasa sadar gitu bahwa mereka itu tuh berarti. Caranya kamu mungkin bersikap ya, tingkah lakunya kamu, caranya kamu bercakap ya, pilihan-pilihan kata-katanya kamu, ini kayak yang bikin orang akhirnya ya merasa berarti aja lah gitu. Jadi ada sensasi suatu penghargaan gitu ya, yang bisa kamu berikan kepada lawan jenis. Nah gitu, dan mereka tahu gitu ya, memang kamu tuh kalau sekalinya ngamuk bisa ngamuknya ngamuk banget gitu ya, tapi jarang terjadi. Lebih sering kalau kamu tuh sikapnya sabar gitu ya, tabah gitu ya, nggak yang memancing konflik berkelanjutan gitu ya, juga yang merawat dan menjaga apa yang kamu miliki gitu, persahabatan kah gitu ya, asmara kah kayak gitu. Itu kan jarang banget ya untuk zaman sekarang ini seseorang menghargai jiwa orang lain, jarang banget. Nah tapi mereka ini lawan jenisnya kamu ini nggak tahu nih, kayaknya punya penilaian seperti itu. Kalau aku memberikan hatiku padamu gitu ya, kamu gak bakal sia-siain gitu. Kamu gak akan dengan segampang itu menghancurkan hatiku yang aku titipkan padamu. Jadi kayak yang mereka, kalau gak aku yang macam-macam sama kamu tuh gak bakalan mencederai. Pasti ada alasan, pasti ada yang dilakukan oleh seseorang kepada kamu sehingga kamu marah, sehingga kamu paling jauh mencederai orang, bikin orang merasa tidak berdaya, bikin orang merasa kalah, bikin orang merasa hancur. Nah gitu, jadi kayak orang tahu sikapmu pada orang tergantung dari bagaimana caranya orang bersikap ke kamu. Nah seperti itu ya. Hangat-hangat ya untuk beberapa, menyenangkan kamu ini. Asik kalau kamu tuh diajak gaul, tapi tetap kamu akan memberikan batasan antara dirimu dengan orang. Gitu ya. Jadi seakrab-akrabnya kamu sama seseorang, mereka tuh akan bilang tuh, iya akrab, tapi ada beberapa yang hanya akan kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Gitu ya. Jadi justru itu yang bikin orang penasaran. Bukan penasaran sih, tapi kayak ngerasa wah kamu punya nilai karakter diri yang unik nih. Nah seperti itu
ya. Bisa kamu memang supel, friendly gitu. Kamu bukannya sombong gitu ya, tapi kamu tingkat defensif, tingkat melindungi dirinya kamu sendiri gitu, paten. Mungkin beberapa kamu lagi berada dalam circle yang keras ya. Mungkin kamu kerjanya saat ini kerja yang sebenarnya dikerjakan oleh maskulin, atau mungkin kerjanya tuh resiko tinggi, terjebak dalam dunia hitam, dunia gelap gitu ya, atau mungkin bisa terjebak dalam kenegatifan, katakanlah begitu ya. Tapi di sini kamu tuh pandai menjaga jarak, bahwa ini adalah tempat kamu bekerja dan kamu bukan bagian dari, dan kamu tidak terlarut pada pekerjaan yang kamu lakukan itu. Misalnya gini, misalnya ini maaf banget, ini hanya contoh ya. Misalnya kayak kamu tuh berada di sarang penyamun, bekerja sebagai apalah gitu ya. Tapi mereka tuh bisa tahu kalau walaupun kamu kayak kelihatan sedang bermain-main di dunia malam, tapi kamu pandai menjaga keselamatan dirinya kamu, menjaga masa depannya kamu. Nah, itu yang justru bikin kayak lawan jenis itu, wah keren ya. Terlibat tapi tidak terkotori oleh keadaan itu. Seperti itu ya. Caranya kamu melindungi, merawat, menjaga dirinya kamu, jempolan. Nah, gitu ya. Nggak perlu kamu berkoar-koar bilang bahwa kamu bersih, kamu suci, kamu murni, kamu benar, kamu apa. Tapi ngelihat caranya kamu aja bersikap. Wah, ini udah beda nih. Nah, kayak kita ya. Ya, cantik, menarik gitu, ganteng kelihatannya ya, seksi. Di sini ya, ini orang seksi. Beberapa glamor, oke? Kelihatan glamor kamu di sini ya. Kelihatan kok kayaknya kamu tuh orang kaya banget gitu loh. Setidaknya ini kelihatan kamu itu orang yang bukan menderita, bukannya orang sengsara gitu ya. Tapi kayak kamu tuh orang yang punya jaminan kesuksesan gitu lah. Ya, elegan, bawaannya kamu tuh elegan gitu. Tidak norak gitu ya, dalam berpenampilan, dalam bermakeup, dalam berbusana gitu. Ya itulah, nampaklah kayak kamu tuh orang kaya banget ya, pancaran dirimu ya. Mungkin kamu ini sebenarnya tarikan untuk keberkahan, keberlimpahan ya dari sisi material. Mungkin sebenarnya kuat, walaupun mungkin kamu kayak ngerasa hidupmu out-outan secara ekonomi untuk sekarang. Tapi kayak pancaran bahwa suatu saat kamu akan menjadi orang yang punya hidup, bukan hanya bisa makan, tapi bisa punya kehidupan yang sejahtera. Ini tuh ada. Nah gitu. Jadi kayak ada kesuksesan dari dalam dirimu. Untuk beberapa itu kan satu hal yang seksi ya. Seorang wanita misalnya yang bisa survive dalam hidup, bekerja, berjuang dalam hidup untuk punya kehidupan yang lebih sejahtera. Itu kan seksi di mata laki-laki. Begitu juga dengan laki-laki yang bekerja keras, kemudian mendapatkan hasil, peningkatan dalam hidup. Wah, itu kan seksi juga bagi seorang wanita. Ya, bukannya soal di sini tuh perkara matre, tapi wah, perjuangan untuk dapat duit itu tuh enggak main-main loh. Perjuangan punya mobil, punya rumah, punya tabungan, punya bisnis yang sedang berjalan. Wah, itu orang kan ngerti. Ada upaya yang gila-gilaan itu yang dilakukan. Ada keteguhan batin yang kuat di situ. Ada skill yang tinggi di situ. Ya, ada tips dan trik yang nggak main-main di situ. Banyak energi yang harus dikeluarkan di situ. Jadi dari yang seperti itu kan menjadikan nilai tambah ya bagi terutama lawan jenis gitu ya. Sejenis merasa cemburu, terintimidasi, terprovokasi, lawan jenis akan melihat kesuksesannya kita ini sebagai sebuah hal yang seksi gitu loh ya. Nah, di sana jadi kayak kamu tuh mungkin orang yang di atas rata-rata, sulit untuk ditemukan,
tapi dia ada di atas rata-rata. Ini semua unik ya, semua unik, dan dari ketiga tumpukan ini keunikannya tuh masing-masing gitu. Mungkin uniknya kamu ya seperti ini ya, seperti yang barusan Mari sampaikan. Nah, uniknya yang nomor 2 tadi, yang nomor 1 tadi itu berbeda. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi upaya survive-nya kamu, perjuangannya kamu, caranya kamu melindungi diri, tampilnya dirimu yang seolah-olah tiba-tiba, nah ini justru satu nilai lebih ya, kespesialan di mata lawan jenis perihal tentang kamu. Oke, baik. Terima kasih ya sudah memilih tumpukan kartu ketiga, dan terima kasih juga untuk kamu-kamu yang mungkin dari awal hingga akhir ini mengikuti pembacaannya Mari. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.